Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salsabila Purnamasari, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum ergonomi lanjut. Dan yang kami hormati Mbak Maftahatul Hamida SKM, selaku asisten praktikum ergonomi lanjut. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil dari praktikum kami mengenai OAS, RULA, dan REBA untuk praktikum manual handling dan musculoskeletal disorder. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Umi Solika dengan NIM 40, Cynthia Putri Wibowo NIM 45, Apriliana Diwahyuni NIM 57, dan Fatur Rohit Rois NIM 85. Selanjutnya, kepada yang bertugas, saya persilahkan. Oke, untuk latar belakang, MSDS adalah gangguan pada sistem MSDS yang mengalami beban statis yang berkepanjangan dan berulang, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan berupa kerusakan pada sendi, tendon, dan ligmen. Aktivitas kuli panggul dengan postur tubuh yang kurang baik pada saat proses pengangkatan barang dapat menyebabkan musculoskeletal disorder. Data keluhan muskuloskeletal di Indonesia menunjukkan bahwa pekerja mengalami cedera otot pada bagian leher bawah sebanyak 80%, bahu sebanyak 20%, punggung 40%, pinggang ke belakang 40%, pinggul ke belakang 20%, pantat 20%, paha 40%, lutut 60%, dan betis 80%. Ada banyak faktor resiko MSDS, salah satunya adalah ergonomi kerja. Oleh karena itu, dilakukan praktikum untuk mengetahui kejadian MSDS dan cara penanganannya dengan metode OAS, RULA, dan REBA. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin 27 Mei 2024 di Pasar Kartosuro dengan responden sebanyak 2 orang yang bekerja sebagai kuli pasar. Next. Selanjutnya, metode praktikum yaitu OAS, RULA, dan REBA. OAS atau Opaku Working Posture Analysis System adalah metode untuk menilai postur di tempat kerja. Tugas yang dilacak meliputi gerakan punggung, bahu, tangan, dan kaki. Yang kedua ada RULA, yaitu Rapid Upper Extremity Assessment adalah suatu metode untuk menganalisa ergonomi postur tubuh pada pekerjaan dengan penggunaan bagian tubuh atas. Beberapa faktor yang dilakukan analisis pada metode RULA adalah posisi kerja pada keadaan statis, beban pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, energi otot yang digunakan. Lalu ada REBA atau Rapid Entire Body Assessment adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Selanjutnya, di sini ada hasil OAS dari Bapak Rudi, yaitu sebagai kuli panggul telur dengan usia 38 tahun, durasi kerja 2 jam, dan beban yang diangkat untuk sekali angkat ada 15 kg. Untuk kategori punggung, mendapatkan skor 1 dengan keterangan tegak, lengan 1, kedua tangan berada di bawah level ketinggian bahu, kaki mendapatkan skor 2, yaitu berada dengan keadaan kedua kaki lurus, beban kerja 2, dengan berat 10 sampai 20 kg. Kategori risiko 1, yaitu rendah atau tidak diperlukan perbaikan. Baik, selanjutnya ada pembahasan dari hasil OAS Bapak Rudi. Yang pertama, penilaian pada bagian punggung diberikan kriteria nilai 1 dengan posisi badan tegap. Yang kedua, penilaian pada lengan diberikan kriteria nilai 1 dengan posisi kedua tangan berada di bawah level ketinggian bahu. Yang ketiga, penilaian pada kaki diberikan kriteria nilai 2 dengan posisi berdiri dengan kedua kaki lurus. Yang keempat, penilaian pada beban diberikan kriteria nilai 2 dengan beban kerja 10-20 kg. Yang kelima, kategori resiko masuk ke dalam kode posisi 1, yakni rendah, tidak diperlukan perbaikan.
Kemudian hasil Rula grup A dari Bapak Rudi yaitu kategori lengan atas diberikan skor 3 yaitu fleksi 45 derajat sampai 90 derajat. Kemudian untuk lengan bawah diberi skor 1 dengan fleksi 60 derajat sampai 100 derajat. Kemudian kategori pergelangan tangan diberi skor 3 dengan fleksi atau ekstensi lebih dari 15 derajat. Kemudian pergelangan tangan memutir diberikan skor 2, yaitu jika pergelangan tangan pada atau dekat batas maksimal. Total skor yang didapatkan adalah 4. Selanjutnya pada Bapak Rudi dengan grup B yang nomor 1 adalah leher diberikan skor 2 dengan fleksi 10 sampai 20 derajat. Yang kedua ada badan dengan skor 2, fleksi 0 sampai 20 derajat. Yang ketiga ada kaki diberi skor 1 dengan keterangan kaki dan telapak kaki tertopang dengan baik pada saat duduk. Dan total skor adalah 2. Kemudian untuk hasil skor akhir dari Rula Bapak Rudi, otot dan pengerahan tenaga mendapatkan skor 3, yaitu pembebanan dan pengarahan tenaga secara repetitif atau statis lebih besar dari 10 kg. Grup C didapatkan dari skor grup A dan otot dan pengerahan tenaga, yaitu mendapat scoring 7. Grup D didapatkan skor grup B ditambah otot dan pengerahan tenaga mendapatkan skor 5, sehingga kategori risiko 3 atau sangat tinggi diperlukan adanya investigasi dan perbaikan secepat mungkin. Baik, selanjutnya pembahasan dari skor Rula Bapak Rudi. Yang pertama, grup C sama dengan skor grup A ditambah otot dan peregangan tenaga dan didapatkan hasil yaitu 7. Yang kedua, grup D sama dengan skor grup B ditambah otot dan pengerahan tenaga dan didapatkan hasil 5. Yang ketiga, kategori risiko. Scoring mendapatkan nilai 3 yaitu sangat tinggi, yakni diperlukan adanya investigasi dan perbaikan secepat mungkin. Kemudian hasil reba grup A yaitu Bapak Rudi. Yang pertama kategori badan dengan skor 1, posisi badan tegak lurus, kemudian leher skor 1 dengan posisi leher fleksi 0 derajat sampai 20 derajat. Kemudian kaki diberikan skor 1 dengan posisi kedua kaki tertompang dengan baik di lantai dalam keadaan berdiri maupun berjalan. Kemudian beban plus 2 ya, dengan beban atau force lebih dari 10 kg dengan total skor 3. Selanjutnya diberikan kategori lengan atas dengan skor 1 dan keterangan posisi lengan fleksi atau ekstensi antara 0 sampai 20 derajat. Yang kedua lengan bawah skornya 1 dengan keterangan posisi lengan bawah fleksi antara 60 sampai 100 derajat. Yang ketiga pergelangan dengan skor 1 dan keterangan posisi pergelangan tangan fleksi atau ekstensi antara 0 sampai 15 derajat ditambah pegangannya plus 3 karena pegangan yang jelek. Sehingga total skornya ada 4. Selanjutnya hasil skor akhir Bapak Rudi ada jenis aktivitas otot tidak mendapatkan skor, kemudian grup C ditambah skor jenis aktivitas otot mendapat skor 3. Untuk kategori risiko 1 atau rendah mungkin diperlukan tindakan. Baik, untuk pembahasan dari hasil skor Rula Bapak Rudi yang pertama yaitu total skor, yakni nilai pada bagian leher kaki dimasukkan ke dalam tabel dan didapatkan nilai 1 kemudian ditambah nilai beban sehingga total skor grup A sebesar 3. Yang kedua, total skor yakni nilai pada lengan atas, lengan bawah, pergelangan dimasukkan ke dalam tabel dan didapatkan nilai 1 kemudian ditambah nilai pegangan sehingga total skor grup B sebesar 3.
Yang ketiga, skor tabel C sama dengan kombinasi total skor grup A dan B dan didapatkan hasil 3. Yang keempat, skor akhir sama dengan skor tabel C plus skor jenis aktivitas otot didapatkan hasil 3 yang masuk ke dalam kategori resiko 1, yaitu rendah, yakni mungkin diperlukan tindakan. Selanjutnya, untuk responden yang kedua adalah Bapak Didit, yaitu kuli panggul bawang yang berusia 40 tahun, durasi kerja 4 jam dengan beban yang diangkat sekali angkat yaitu 50 gram. Untuk hasil OAS-nya yaitu kategori punggung diberikan skor 2 dengan keterangan membungkuk ke depan atau ke belakang. Kemudian lengan diberi skor 3, kedua tangan berada di bawah level ketinggian bahu. Kemudian kaki diberikan skor 4, berdiri dengan keadaan kedua kaki lutut sedikit tertekuk. Beban kerja diberi skor 3 dengan keterangan lebih dari 20 kg. Keterangan resiko untuk skornya didapatkan skor 4 yaitu sangat tinggi. Untuk keterangannya yaitu tindakan korektif diperlukan sesegera mungkin. Pembahasan dari hasil OAS di atas adalah nomor 1, penilaian pada bagian punggung atau back diberikan kriteria nilai 2 dengan posisi badan membungkuk ke depan atau ke belakang. Dan yang kedua, penilaian pada lengan atau arm diberikan kriteria nilai 3 dengan posisi kedua tangan berada di atas level ketinggian bahu. Yang keempat, penilaian pada kaki atau leg diberikan kriteria 4 dengan posisi berdiri dengan kedua kaki lutut sedikit tertekuk. Penilaian pada beban, load or use factor diberikan kriteria 3 karena dengan beban kerjanya lebih dari 20 kg. Yang kelima, kategori risiko masuk dalam kode posisi 4 yakni sangat tinggi hingga tindakan korektif diperlukan sesegera mungkin. Selanjutnya, hasil RULA grup A dari Bapak Didit untuk kategori lengan atas, yaitu 4 ditambah 1, untuk skornya 5, plus 1 jika bahu diangkat atau lengan diputar atau rotasi, fleksi lebih dari 90 derajat. Lengan bawah, scoring 2, plus 1 jika lengan bawah bekerja pada luar sisi tubuh, fleksi 60 derajat sampai 100 derajat. Pergelangan tangan, scoring 4, plus 1, pergelangan tangan pada saat bekerja mengalami deviasi baik ulnar maupun radial. Fleksi atau ekstensi lebih dari 15 derajat. Pergelangan tangan memuntir, 2, jika pergelangan tangan pada atau dekat batas maksimal puntiran. Untuk kategori risiko, 7. Baik, kemudian hasil RULA grup B. Yang pertama, leher skor 4 plus 1, 5 plus 1, karena posisi leher menekuk atau memuntir jika leher pada posisi ekstensi. Yang kedua, badan mendapat skor 4 karena fleksi 20 derajat sampai 60 derajat. Yang ketiga, kaki mendapatkan skor 1 karena kaki dan telapak kaki bertopang dengan baik pada saat duduk. Kemudian mendapatkan hasil skor yaitu 8. Kemudian hasil RULA skor akhir yaitu kategori yang pertama yaitu otot dan pengerahan tangan dengan skor 3 yaitu pembebanan dan pengerahan tenaga secara repetitif atau statis lebih besar dari 10 kg. Kemudian kategori grup C sama dengan skor grup A plus otot dan pengerahan tenaga dengan skor yaitu 10. Kemudian grup D sama dengan skor grup B plus otot dan pengerahan tenaga 8 plus 3 dengan skor 11. Kemudian kategori resikonya masuk ke dalam sangat tinggi yaitu diperlukan adanya investigasi dan perbaikan. Pembahasannya, nomor 1, total grup A, yakni nilai anggota tubuh pada upper limb dimasukkan ke dalam tabel dan didapatkan nilai sebanyak 7. Yang kedua, total skor grup B, anggota tubuh pada leher dimasukkan ke dalam tabel dan didapatkan nilai 8. Yang ketiga, grup C itu didapatkan dari skor grup A plus otot dan pengerahan tenaga dan didapatkan hasil sebanyak 10. Dan pada grup D yang didapatkan dari skor grup B plus otot dan pengerahan tenaga didapatkan hasil sebanyak 11. Lalu kategori risiko scoring 3 yaitu
sangat tinggi, yakni diperlukan adanya investigasi dan perbaikan secepat mungkin. Selanjutnya, hasil reba grup A untuk kategori badan mendapatkan skor 5 plus 1, posisi badan membungkuk atau memuntir secara lateral, posisi badan membungkuk fleksi lebih dari 60 derajat. Leher, scoring 3 plus 1, posisi leher membungkuk atau memuntir secara lateral, posisi leher fleksi atau ekstensi lebih dari 20 derajat. Kaki mendapat skor 1, posisi kedua kaki tertopang baik di lantai dalam keadaan berdiri maupun berjalan. Beban plus 2, beban atau force lebih dari 10 kg. Untuk total skor grup A, 7 ditambah 2 yaitu 9. Hasil reba grup B yang pertama lengan atas mendapatkan skor 4 plus 1 sama dengan 5 plus 1 jika lengan diangkat menjauh dari badan, posisi lengan fleksi lebih dari 90 derajat. Yang kedua, lengan bawah mendapatkan skor 1, posisi lengan bawah fleksi antara 60 derajat sampai 100 derajat. Yang ketiga, pergelangan mendapatkan skor 2 plus 1 sama dengan 3 plus 1. Pergelangan tangan pada saat bekerja mengalami torsi atau deviasi baik antara baik unar maupun radial. Kemudian posisi pergelangan lengan fleksi atau ekstensi antara lebih dari 15 derajat. Yang keempat, pegangan mendapatkan plus 3 karena pegangan jelek. Kategori resiko yaitu 8 plus 3 sama dengan 11. Kemudian hasil reba skor akhir yaitu skor final sama dengan skor tabel C plus skor jenis aktivitas otot yaitu mendapatkan skor 12. Untuk kategori resikonya mendapatkan skor 4 yaitu sangat tinggi dan diperlukan adanya investigasi dan perbaikan. Selanjutnya, pembahasan total skor yakni nilai pada badan leher kaki dimasukkan ke dalam tabel dan didapatkan nilai 7. Kemudian ditambah nilai beban sehingga total skor grup A sebesar 9. Yang kedua, total skor yakni nilai pada lengan atas, lengan bawah, pergelangan dimasukkan ke dalam tabel didapatkan nilai 1. Kemudian ditambah nilai pegangan sehingga total skor grup B sebesar 11. Yang ketiga, ada total skor tabel C yaitu kombinasi total skor grup A dan B, dan didapatkan hasil sebanyak 12. Yang keempat, kita menghitung skor akhir, yakni dari skor tabel C plus skor jenis aktivitas otot didapatkan hasil sebanyak 12. Sehingga masuk ke dalam kategori 4, yakni sangat tinggi, dan diperlukan tindakan sesegera mungkin. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kategori MSDGs yang pertama yaitu manual material handling atau MMH, dibutuhkan alat penunjang untuk membantu dalam proses pengangkatan barang seperti gerobak atau troli. Umur, kekuatan maksimal otot terjadi pada saat umur antara 20 sampai 29 tahun. Pada umur mencapai 60 tahun, rata-rata kekuatan otot menurun sampai 20%. Kemudian gaya hidup atau kebiasaan merokok, kedua responden memiliki kebiasaan merokok. Responden bernama Budi memiliki kebiasaan merokok 2-3 kali sehari, sedangkan responden Didit memiliki kebiasaan merokok 4 kali dalam sehari. Postur kerja menunduk dan membungkuk merupakan postur kerja yang tidak alamiah yang bisa menyebabkan terjadinya keluhan MSDS pada pekerja kuli panggul. Baik, kesimpulan dari presentasi tentang UAS Rula Riba yaitu tingkat risiko pada kulit telur dengan metode UAS memiliki kategori risiko 1 yaitu rendah dengan tindakan tidak diperlukan perbaikan. Penilaian terhadap Rula dengan total skor grup A4 dan grup B2 didapatkan skor akhir dengan kategori risiko 3 yaitu sangat tinggi dan upaya perbaikan diperlukan adanya investigasi perbaikan secepat mungkin. Pengukuran riba memiliki skor grup A 3 dan skor grup B 4, maka didapatkan skor akhir dengan kategori resiko 1 yaitu rendah dengan upaya mungkin diperlukan tindakan. Tingkat resiko pada pekerja kuli bawang dengan metode UAS memiliki kategori resiko 4 yaitu sangat tinggi dengan tindakan korektif diperlukan segera mungkin.
Penilaian terhadap Rula dengan total skor grup A 7 dan grup B 8 didapatkan skor akhir dengan kategori 3 yaitu sangat besar dan upaya perbaikan diperlukan adanya investigasi dan perbaikan secepat mungkin. Pengukuran Reba memiliki skor grup A 9 dan skor grup B 11, maka didapatkan skor akhir dengan kategori resiko 4 yaitu sangat tinggi dengan upaya diperlukan tindakan sesegera mungkin. Kemudian untuk saran, yang pertama bagi kulit telur yaitu penyediaan fasilitas berupa troli sebagai alat bantu pemindahan barang. Sarung tangan kain agar jari pekerja tidak terluka akibat kualitas pegangan yang buruk dan tidak dapat ditopang oleh anggota tubuh yang lain. Yang kedua yaitu bagi kuli bawang, penyediaan fasilitas berupa troli sebagai alat bantu pemindahan barang, kemudian sarung tangan kain agar jari pekerja tidak terluka, kemudian memberikan rute atau jalan dengan lintasan yang tidak terganggu oleh objek lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.